warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Alhamdulillah, I'm fine too, thank you. Sebelumnya ada yang tidak hadir nggak hari ini? Siapa? Oh banyak ya. Kenapa itu nggak hadir hari ini? Oh sakit atau? Sakit. Oke. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tahu habit itu apa kira-kira? Ya, habit itu kebiasaan. Habit itu adalah kebiasaan. Kebiasaan itu adalah sesuatu yang biasanya kita lakukan lebih ke secara personal. Semisal kalau setiap hari kita ke sekolah, kita kan ada jadwal belajar, ada jadwal istirahat, ada jadwal yang lain-lain. Nah, cara kita mengeksekusi jadwal-jadwal tersebut itu disebut habit atau kebiasaan. Semisal, salah satu dari kalian lebih suka belajar dengan cara mendengarkan musik, atau ketika Miss Sinta menjelaskan seperti ini, cara belajar kalian mungkin ada yang mencatat, ada yang cuma memperhatikan aja karena harus full attention atau dia harus fokus biar ilmunya terserap dengan baik. Itu adalah habit atau kebiasaan. Berarti habit atau kebiasaan lebih ke secara personal, oke? Berarti secara keseluruhan habit itu adalah kebiasaan yang setiap orang bisa berbeda-beda. Jadi kita akan bahas my study habit. Berarti dalam habit ini materinya lebih dilimitkan lagi di dalam pembelajaran atau secara belajar. Oke, sekarang kita move to the text yang sudah saya bagikan ke kalian. Bisa terlihat ya semua di situ. Ada Monita. Okay? So, first of all, there is a description text about my study habitnya Monita. Sebelumnya, saya akan membacakan terlebih dahulu agar pronunciation-nya bisa baik. And then, you repeat after me. Kalian mengulangkan setelah saya. Okay, are you ready guys? Ready. Okay. My study habit. I am very organized person. I always do these 5 magical study tips. First, I have a place to study. It doesn't have to be big. I use a corner of my bedroom for my study area. I have a desk, a chair, a bookshelf, and a desk lamp there. Second, I always keep everything. My desk is a neat. I put the books away when I don't read them.
Third, when I study, I review my lesson. I usually take a notes on important point. Sometimes I make a mind map for my notes. Fourth, I always make a flashcard to memorize new vocabularies. I use colorful paper and a ring to make it. Finally, I also have a study buddy to help each other. He is my classmate and he is good at studying. I am happy with my study. I sometimes give myself some rewards. Okay, so I am a very organized person. Berarti Monita sangat organized ya. Orangnya adalah organized person. She always uses a 5 magical study tips. Dia punya 5 tips spesial ya untuk dia belajar. Yang pertama ada apa? Have a place to study. Dia punya tempat untuk belajar. Tempat untuk belajar. Di sana Monita mention, it doesn't have to be big. Berarti tempatnya nggak usah terlalu besar. Pokoknya dia nyaman ketika dia belajar. She use a corner of my bedroom for my study area. Berarti dia menggunakan pojok kamarnya untuk belajar. Di sana ada bangku, ada kursi, ada lemari buku, dan ada lampu belajar di sana. Kemudian step apa lagi yang digunakan Monita di magical study tipsnya dia? She always keep everything organized. My desk is a neat. Oke, berarti neat itu apa? Rapi. Berarti dia selalu memastikan tempat belajarnya rapi. And then the third, dia punya tips apa lagi di sana? When I study, I review my lesson. I usually take notes on important points. Berarti ketika dia belajar, dia mengulang kembali pelajaran dia yang ada di sekolah. Terus dia membuat poin-poin yang penting untuk dituliskan di notebook. Dia mencatat hal penting di buku catatan. And then the fourth, tips keempat, dia menggunakan tips apa? She also make a flashcard to memorize a new vocabulary. Vocabulary itu apa? Kosakata. Berarti dia menggunakan flashcard. Flashcard itu apa sih? Flashcard Flashcard itu kartu pembelajaran. Biasanya tips ini paling sering digunakan di Jepang. Jadi pembelajaran di sana selalu menggunakan flashcard. Flashcard itu bentuknya kotak kecil, lalu dia punya ring untuk seperti binder, tapi dia cuma satu aja ringnya.
nanti dia dibolak-balik, ya kan, flashcard. Di sana ada vocabulary atau kosakata. Biasanya contain of a picture, ada gambarnya, kadang juga enggak, tergantung personality seseorang. Tapi tidak semua orang menggunakan flashcard. Kembali lagi ke habit. Tidak semua pembelajaran harus sama penerapannya. Kadang ada yang tidak bisa pakai flashcard, menurut dia itu terlalu sulit. Dia lebih suka belajar bahasa Inggris kosakata baru dari menonton film, lalu sering baca subtitlenya berulang kali. Jadi dia tahu ketika dialog pemeran atau karakter favorit dia sedang mengatakan dialognya, dia sampai hafal dan menambah vocabulary. Ada juga yang mendengarkan musik, menghafal liriknya, terus cari-cari arti liriknya, ada yang seperti itu. Di sini Monica menggunakan flashcard. Terus poin kelima yang digunakan Monica apa? Monica menggunakan she also have a study buddy. Berarti Monica juga punya teman untuk belajar. Ini biasanya sering digunakan sama kalian ya pastinya. Ngumpul yuk kelompokan, ke kafe yuk ngerjain tugas, gitu nggak sih kalian biasanya? Ya kan? Cari suasana baru di luar, punya teman belajar sendiri. Biasanya kalau kelompokan itu, semisal ada tugas seni budaya, siapa yang biasanya pintar gambar, ayo kelompokan yuk kita bikin proyek seni budaya kita. Biasanya kan seperti itu. Study buddy atau teman untuk belajar biasanya juga sangat efektif untuk menunjang pembelajaran kita. Jadi kita ada motivasi untuk belajar, oke? Seperti itu. Jadi dia punya teman belajar. Oke, dari step ini kita sudah punya 5 poin atau 5 study habit yang bisa kita pelajari. Berarti ini cuma salah satu gambaran study habit yang bisa kita gunakan. Tapi biasanya overall semuanya punya study habit mereka masing-masing. Ada tipe yang kebut sehari semalam waktu mau ujian, ya kan? Jadi belajarnya cuman malam mau ujian aja. Hari-hari sebelumnya enggak tuh, aku enggak perlu tuh belajar, kalau mau ujian aja belajarnya, ya kan? Oke, di deskripsi teks kita, Miss Sinta punya 5 soal. Dari kalian yang bisa menjawab, nanti saya harap maju ke depan ya. It's not a hard question. Ini bukan pertanyaan yang susah. Jawabannya sudah ada di deskriptif teks kita about my study habitnya Monica. Miss Sinta akan write down in the whiteboard. Nanti one of you, pokoknya 5 orang maju ke depan untuk menjawab. Oke? Are you ready guys? Coba kalian sambil dibaca lagi teksnya, Miss Sinta akan tulis soalnya di depan, oke?
Oke, silakan dibaca terlebih dahulu. There is a 5 question untuk deskripsi teks My Study Habit. Does Monita very organized person? Apakah Monita adalah orang yang terorganisir ya? What a Monita does to memorize a new vocabulary? Apa yang dilakukan Monita untuk mengingat vocabulary baru? Di mana Monita belajar? Apakah Monita bahagia dengan belajar? Dan apakah Monita membuat mind map, berarti peta pikiran, peta konsep for her notes, untuk catatan dia. Oke, one of you for number 1 please. Ada yang mau maju? There is a present for Okay, yes, she is. Okay. Number 2, number 2. Ayo, Zah. Number 2, what Monita does to memorize a new vocabulary? Number 3, Steffi. Ayo siapa? Ayo nanti dapat hadiah. Hadiah, ayo. Nomor 3. Hadiahnya sesuatu yang saya tidak bisa ucapkan. Ayo. Worth it lah pokoknya. Worth it lah pokoknya. Boleh, ayo. Ayo. Ayo, ada lagi kurang 2. It's very simple question. Ini pertanyaan yang mudah banget. Imam boleh enggak? Ayo Mandala. Ayo. Bisa ya? Ayo kurang 1. Ayo. Itu apa? Hah? Simple. Iya, simple. Sudah? Oke. Oke. Singkat, padat, dan jelas ya. Yes. Oke.
Mind blowing sekali. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu buat teman-temannya dong. Wow, kita koreksi ya jawabannya ya. Does Monita very organized person? Yes, she is. Betul atau salah? Betul ya jawabannya yes. Tapi harusnya yes she does. Yes she does. But Mas Joshua udah benar banget jawabannya sudah betul. Kurang yes she does. Oke. Yes she does. What Monica does to memorize a new vocabulary? She usually use a flashcard. Betul atau salah? Betul. Where does Monica study? A corner of her bedroom. Betul atau salah? Betul. Does she happy with study? True. She happy with study. Betul atau salah? Betul. Does Monica make a mind map for her note? Yes. Yes, she does. Oke, keren-keren banget jawabannya. Tepuk tangan lagi dong. Berarti semuanya sudah paham ya apa itu study habit, apa itu habit, pendefinisiannya habit itu apa, pengertian habit itu apa. Berarti kalian sudah paham ya? Oke. Sekarang Miss Sinta minta kalian buat kelompok untuk membuat teks deskriptif tentang my study habit. Saya buat kelompok 4 orang ya. Jadi 8 kelompok ya. Oke. Berarti depan belakang aja ya. Ini belakang, terus samping, depan, belakang lagi, sini. Berarti ada yang 5 orang ya? Ada yang 5 orang, ada yang 4 orang. Oke, betul ya? Berapa? 1, 2. Kan ini gabung 4. 1, 2. Oke, ada yang cewek cowok. Berarti 8 ya? Tetap 8 kan? Betul, 8. Coba yang lebih geser ke sini. 5. Oke, 5 nggak apa-apa. Berapa orang toh? 30, berarti kalau 5, 6 kelompok. Oke, 6 kelompok, 5 ya. Bisa bangkunya pindah dulu sama kelompoknya. Yang belakang itu siapa? 2 orang cowok ke sini dulu. Jadi ada cewek cowoknya nggak apa ya. Tenang aja, ini udah ada teksnya. Nanti kalian tinggal jawab terus baca ke depan. Oke, pay attention please. Semuanya sudah dapat ya. Di situ kan namanya beda-beda. Silakan tulis nama kalian juga nggak apa-apa. Tugas kalian membuat 1 teks lagi. Itu kan ada jawabannya, ya kan? Udah ada jawabannya. Ada 2 jawaban. Ada yang di atau itu loh. Kalian bisa pilih salah satu itu. Kalau nggak gitu, pilih jawaban kalian sendiri. Kalau ada yang nggak tahu, ditanyakan ya. Pokoknya milih, ya. Jadi ini tinggal dijawab aja ya? Ini kan ada 2 jawaban. Kalian tinggal milih jawabannya yang mana. Terserah. Ini boleh tetap pakai ini, boleh bikin sendiri. Oh ya. Gitu. Terima kasih. Kalau ini tanya jawab aja. Tanya jawab. Kan ini how
How do you guys understand difficult lesson? Bagaimana kalian paham tentang pelajaran yang sulit? For me, I like to make. Nah, untuk buat aku nih, aku lebih suka pakai mind maps, semisal. That's cool. Ada yang jawab. I prefer reading the textbooks and apa ini? Semisal rewriting. Rewriting itu atau nyalin. The important words. Apa kalimat sulit? I am an auditory learner. Berarti saya itu belajarnya pakai audio. So I like listening to musik atau lo-fi beats atau pakai beats yang aku apa gitu juga gak apa-apa. Pokoknya sebagai penutup. Artinya apa? Quiet. Quiet itu apa? Quiet itu sunyi atau breeze atau yang loud kayak di outdoor kayak gitu, place. Or I will get a distract. Kalau nggak gitu aku akan ke distract. Ke distract itu keganggu. Terus kalian kasih satu teks lagi. Wow, apa study habit kalian keren-keren ya. Kalau aku apa gitu. Terus udah selesai. Coba lihat. Yes, I do without the understanding. Nah, ini semisal wow, that's a cool study habits. Kalau aku if aku lebih prefer ke apa? Aku lebih prefer ke bla 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 bla. Terus habis itu kayak penutupan gitu. Nanti teksnya di bawah nggak apa-apa. Oke, bisa? Ada yang susah? Yes, I do, but I just without lyrics. Ada yang bingung nggak? Iya, ini jawabnya gimana, Miss? Nah, ini kan ada dua jawaban. Kalian bisa pilih afternoon or night. Hi everyone, let's talk about our study habit. I usually study in the. Aku biasanya belajar di siang atau malam. Ini udah ada jawabannya, tinggal pilih. Sekalian bikin lagi teks satu terakhir kayak, study habit kalian tuh keren-keren banget ya. Kalau aku lebih suka menulis gitu. Habis itu penutupan selesai. Oke ya, coba dijawab ini apa terserah. Habis itu maju bawa teks gak apa-apa. Itu kayak dikasih garis bawah gitu ya. Gimana? Ya underline. Underline itu kayak di garis bawah atau di stabilo kayak gitu underline. Sudah? Ada yang bingung nggak? Enggak, wes jawab belum. Kamu duduk yang bagus. Duduk yang bagus. My distraction is apa mau? Sleepy. When aku mau. Apa ngantuk toh? Ya, sleepy. Ada pertanyaan nggak? Ada yang kesusahan? Are you finished? Ada yang sudah selesai? Are you finished? Berarti ya without lyrics. Tapi ini so I don't start singing instead of studying. Singing tuh bisa, nggak harus menyanyikan lirik, bisa kayak na gitu juga bisa. Kalau best music nggak usah best music. Nggak apa-apa. Aku suka belajar. I like study. Wow. Saya sih Stella. Enaknya apa ini?
How a wonderful habit you have, guys. Oh ya ya. How wonderful have. If I, kalau aku, I prefer gitu. I prefer study with apa? With study buddy. Iya iya iya. Study buddy ya. Study buddy. Like to Iya, kita pernah naikin DPD. dah saya itu namanya diganti yang tadi with band itu masih band loh. Nah ini kan diganti nama kalian. Have you done, guys? Sudah selesai? Belum? Coba kalian. Fitrah Koko Joshua. Tinggi. Dunia aja. Nah, Fitrah. Fitrah apa dong? Pendek ini. Pendek kayak Joshua. Iya. Itu cewek. Nah, kamu berarti paling pintar. Ini berarti Koko. Coba ini. kamu mesti terakhir ya. Sudah. Kayak gini nyambung nggak, Miss? Wow, your study habit is amazing. Meanwhile, my study habit is in the outdoor and Sudah ya? Sudah ya, guys? Selesai ya? Oke? Bisa pay attention kami Sinta lagi? Oke, jadi setelah kita melakukan tugas kelompok membuat deskripsi teks tentang our study habit, silahkan dari kalian maju untuk mempresentasikan teks kalian di depan. Siapa yang mau duluan? Ayo. Kelompok siapa dulu? Ayo, kelompoknya Joshua. Iya, baca nggak apa-apa. Wait. Ya, Alteza dulu, oke. Yo. Give applause buat kelompoknya Alteza. Ayo. Urutin dulu. Urut dulu. Sini, naik ke atas. Ayo. Dari mana urutannya? Dari sini. Oke, ready? Ready. Oke. Ayo kalian pay attention dulu ke teman-temannya. Oke, silakan dimulai. Langsung aja. Next Baca question. nggak apa-apa? Enggak usah. Next question. Where do you usually study? I love studying in my bedroom. Oke, next. Me to my is that very clean, focus easily. I prefer studying the balcony. I need a bit of background noise. Wow. I can do that. I need a completely white please or I will get distracted. I always keep everything organized so my text is neat. Oke, wah, keren banget. Oke, terima kasih. Timnya Joshua mau. Oke, terima kasih buat kelompoknya Mas Alteza. Give applause lagi, yuk.
Nah, ini timnya Mas Joshua jadi nggak? Nggak jadi? Yaudah, ayo. Ayo give applause dulu buat timnya Mbak Almira. Give applause dulu guys. Oke, thank you timnya Mbak Almira. Urut ini udah? With text or without? With text. Oke, silakan. Pay attention dulu ya. Pay attention dulu ke temennya. Tepuk tangan dulu dong. Next question, where do you usually study? I love studying in my bedroom. Me too. My desk is very clean, so I can focus easily. I prefer studying in the living room. I need a bit of background noise. Wow, I can't do that. I need a completely quiet place, or I will get distracted. Wow, your study habit is amazing. Meanwhile, my study habit in the outdoor and library. Mbak Almira kelompoknya. Silakan duduk kembali. That's all. Ada yang mau maju lagi nggak? Ayo timnya Mas Joshua jadi maju nggak? Baca teks nggak apa-apa. Oke. Ayo give applause dulu buat timnya Mas Joshua. How do you guys understand typical relation? For me, I like to make min map. That's cool. I prefer reading the textbook and underlining the important words. I am an auditory learner, so I like listening to lo-fi beats while doing my homework. Does anyone study with music? Yes, I do, but I chose songs without lyrics, so I don't start singing instead of studying. That's nice, but I prefer not to listening to music while studying. Oke, wow, keren-keren banget ya semuanya. Give applause for kita semua. Oke, sekarang silakan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Oke, pay attention please. Pay attention please, class. Oke, berarti kalian sudah sukses memahami materi My Study Habit. Give applause untuk kita semua. Oke. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, silahkan mengucapkan Alhamdulillah. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, saya tutup ya pelajaran hari ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Zam'ah. Saya bekerja di SMP Negeri 8 Kediri.
saya menjadi rekan mahasiswa atau supervisor 2 untuk mahasiswa atas nama Sinta Aulia Putri Gunawan. Baik, secara umum saya ingin menyampaikan bahwa Sinta memiliki kemampuan yang sangat baik dalam pengelolaan kelas, berinteraksi dengan anak. Ini 2 hal yang bagus sekali menurut saya. Jadi dia mampu untuk ngeblend dengan anak-anak, enjoy saja seperti itu. Secara umum ya. Kemudian kalau kita mau bicara tentang bagaimana dia menyampaikan materi, menurut saya bagus, meskipun di awal mungkin ada sedikit kendala ya, karena kan Sinta ini juga bekerja gitu ya, jadi mungkin konsentrasinya agak terbelah di awal saja, ada sedikit kendala di situ, tetapi selanjutnya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya luar biasa sekali peningkatannya, luar biasa sekali. Dia luwes sekali menyampaikan materi, enjoy, sehingga anak-anak juga tidak begitu harus repot untuk memahami apa yang dia sampaikan begitu. Selanjutnya untuk pengelolaan kelas tadi yang saya sampaikan secara umum bahwa dia memiliki kelebihan di situ. Bagaimana dia mengelola kelasnya, kemudian bagaimana dia berinteraksi dengan anak-anak, itu enak, luwes, ngeblend. Dia bisa diterima dengan mudah oleh anak-anak karena ya mungkin pembawaan dia itu yang imut gitu loh, mungil. Jadi cara dia ngomong sama anak-anak itu nyambung gitu, sehingga ketika di kelas juga anak-anak tidak begitu merasa oh ini guru baru saya agak sulit saya terima, tidak. Jadi sudah langsung bisa berinteraksi dengan baik, sehingga materi yang dia sampaikan kemudian bisa diterima dengan baik juga, termasuk ketika dia menyampaikan pertanyaan gitu, cara dia bertanya dan yang lain sebagainya itu enak saja, dilihat itu enak. Saya kira yang perlu ditingkatkan hanya mungkin fokusnya ya, fokus untuk persiapan masuk kelas, sehingga ketika menyampaikan materi itu jadi lebih bagus begitu. Pesan saya tetap semangat, sukses selalu untuk Sinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.